ila hadratin Nabi Mustafa Muhammad sallallahu alaihi wasallam wa ala alihi sallallahu alaihi wasallam. Al-Fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Bismillahirrahmanirrahim. Syurutuhal Islamu wa tamyizu lis-sab'i fil ghalibi wa tamyizu lil fardi min naflil liman yastahiru wal fardu la yanhadihi tanafulu wa tuhruma lam yufa'anhu min khabath fahuwa makanan badanan wa min hadath wa ghairu hurratin alaiha sutra li'auratin min rukbatin isura wa hurratun al-wajhi wal-kafi bima la yasiful launa walau al-ratama. Bismillahirrahmanirrahim. Qala al-musannifu rahimahullahu ta'ala wa nafa'ana bihi wa bi'ulumihi fid dharain amin. Babu syurutis sholati, bab tentang syarat-syaratnya sholat. Tentang syaratnya sholat, ada syarat, ada rukun. Kalau rukun itu adalah sesuatu yang ada di dalam sholat. Kalau syarat itu ada di dalam sholat atau di luar sholat. Termasuk kalau sholat itu ada di luar sholat seperti wudhu, tak termasuk di dalam sholat. Definisi dari syarat sendiri adalah ma yalzamu min adamihi adamun wala yalzamu min wujudihi wujudun wala adamun. Sesuatu yang kalau syarat ini tidak ada maka maksud pasti tidak ada. Tapi ketika syarat ini ada, belum tentu maksud ini ada dan belum tentu maksud tidak ada. Seperti wudhu tadi contohnya. Kalau tidak ada wudhu, bisa nggak ada sholat? Tak mungkin ada sholat kalau tidak ada wudhu. Tapi ketika ada wudhu, apakah pasti ada sholat? Tidak tentu. Karena bisa jadi kita wudhu itu karena untuk baca Quran atau karena untuk belajar dan sebagainya. Itu syarat. Ma yalzamu min adamihi adamun wala yalzamu min wujudihi wujudun wala adamun. Syurutuhu, adapun syarat-syaratnya sholat. Adapun syarat-syaratnya sholat al-islamu, yang Islam. Yang pertama harus Islam, wa tamyizuh, dan tamyiz. Tamyiz bisab'i fil ghalibi, karena umur 7 tahun, fil ghalibi pada biasanya. Tamyiz ini pada biasanya dicapai oleh seseorang yang sudah berumur 7 tahun. Islam, tamyiz. Tamyiz ini ketika umur 7 tahun pada biasanya. Wa tamyizuh lil fardih, dan membedakan lil fardih kepada farduh, min naflin dari sunnah. Liman, bagi orang, yastaghilu, yang menyibukkan diri, siapa man. Bagi orang yang yastawil. Man yastawil ini maksudnya adalah orang yang sudah belajar atau sedang belajar fikih tentang ibadah
Yang sedang belajar seperti kalian ini, seperti kita ini, itu namanya man yastawil. Beda halnya kalau orang yang tidak tahu, tidak pernah belajar misalnya, maka dimakfu sholatnya. Tapi bagi orang yang sudah belajar dan sedang belajar tentang fikih, tentang sholat terutama, maka harus bisa membedakan mana yang fardu, mana yang sunnah. Harus dibedakan. Jangan kemudian perbuatan yang fardu dianggap sunnah atau perbuatannya sunnah dianggap fardu. Kalau tak bisa membedakan mana yang sunnah, mana yang fardu, sholatnya tidak sah. Kalau kalian tak tahu mana yang sunnah di dalam sholat, mana yang fardu di dalam sholat, nggak tahu, nggak sah sholatnya. Karena kalian belum bisa membedakan yang fardu dengan yang sunnah. Kalian kira-kira tahu mana yang fardu, mana yang sunnah? Kalau baca tasbih di dalam buku, fardu atau sunnah? Fardu kan? Benar? Belum bisa menjawab. Baca tasbih subhana rabbiyal a'la wa bihamdi itu fardu apa sunnah? Sunnah hayat apa sunnah apa hayat apa abad? Abad apa hayat? Hayat. Bagaimana kamu tahu bahwa itu hayat? Kalau ditinggalkan tak perlu sujud sahwi. Kalau kunut wajib apa sunat? Sunat. Abad apa hayat? Abad. Kalau ditinggalkan sunnah sujud sahwi. Kalau tak sujud sahwi, sah apa tidak sholatnya? Sah tapi kalau kalian tak tahu, tak bisa membedakan fardu dan sunnah, tidak sah sholatnya. Wal fardu la yunwa bihi tanafulu. Kalau punya kalian tidak sama lafadznya dengan yang saya bacakan tadi, dirubah. Atau kalau tidak mau dirubah, kalian bisa memberikan makna yang sesuai dengan punya kalian. Misalnya tadi punya kalian kayaknya seperti ini bacanya. Wal fardu la yanwi bihi tanafulah. Ya. Bihi tanafulah, bihi tanafulu. Tapi yanwi. Yunwa. Tadi ada yang baca yanwi. Berarti bukan kitabnya yang keliru, tapi orangnya. Yanwa ya. Yanwa. Masa agak sama teman-teman? Ini cetakannya sama kayaknya semuanya. Beda. Ada yang yanwa, ada yang yanwi. Yanwa. Dirubah kalau yang yanwa ya. Yunwa. Wal fardu, adapun fardu, oh bukan seperti ini. Wal fardu, adapun fardu, la yunwa ialah tidak diniati, la yunwa ialah tidak diniati bihi dengan fardu at-tanafuluh apa sunnah. Yang fardu jangan dianggap sunnah, yang sunnah jangan dianggap fardu. Kalau perbuatan yang fardu, jangan kalian anggap itu sunnah. Kalau kalian menganggap bahwa perbuatan fardu dianggap sebagai kesunahan, batal sholatnya, tidak sah sholatnya. Kecuali bagi orang yang tidak tahu ya. Beda kalau dengan orang yang tidak tahu. Saya katakan tadi itu liman yastawil. Orang yang tahu dengan orang yang tidak tahu beda hukumnya. Karena suatu yang ditoleransi bagi orang yang sesuatu yang tidak ditoleransi bagi orang yang alim itu bisa ditoleransi bagi orang yang tidak tahu. Kalau kalian tahu tapi tetap tidak bisa membedakan mana yang fardu dan sunnah, maka nanti bisa batal sholatnya. Wa tuhruma lam yu'fa anhu min khabathin. Wa tuhruma, dan ini atau ke waktu rumah, dan termasuk dari syarat-syarat sholat tuhruma adapun sucinya suatu, lam yu'fah yang tidak dimakfu, anhu apa emma, min khobatin dari khobat dari najis, lam yu'fah yang tidak ditoleransi, anhu apa emma, min khobasin dari najis. Syarat selanjutnya adalah harus suci dari najis yang tidak dimakfu. Beda kalau najis yang dimakfu. Seperti apa najis yang dimakfu? Kemarin saya sudah jelaskan, salah satunya adalah najis yang sedikit secara uruf. Ada di baju kita, di bawah sholat, gak masalah kalau
dikit, ada bercak-bercak cuma 1-2 titik di bawah sholat nggak masalah darah, karena itu dimakfu. Tapi meskipun bercak-bercak tapi sampai setubuh banyak, misalnya diginikan sampai merata, itu dianggap banyak, maka tidak dimakfu. Harus suci sauban pakaiannya, makanan tempatnya, badanan tubuhnya. Sauban ini bisa 2 bacaan, bisa menjadi tabis, bisa mansubun binasil khafid. Pakaiannya, tempatnya, badannya harus suci dari najis yang tak dimakfu. Wamin hadatsin, dan dari hadas, harus suci dari hadas. Kalau yang hadas kecil harus wudu, hadas besar harus mandi. Wa ghairu hurratin, adapun selain hurrah, alaiha sutratu, alaiha ialah bagi ghairu hurrah as-sutratu, adapun penutup. Ialah wajib atas sutrah, alaiha atas hurrah as-sutratu, adapun penutup atau menutup. Maksudnya kalau selain hurrah ini perempuan merdeka. Selain merdeka itu wajib menutupi, memiliki penutup. Siapa selain perempuan merdeka? Laki-laki atau perempuan budak. Laki-laki merdeka atau laki-laki budak atau perempuan budak. Itu harus menutupi li auratin kepada aurat, min rukbatin dari lutut, disurratin sampai ke pusar. Kalau selain perempuan merdeka harus menutupi auratnya, yaitu dari pusar sampai lutut, di antara pusar dan lutut. Kalau selain perempuan merdeka, yakni laki-laki merdeka atau laki-laki budak dan perempuan budak, auratnya dari ma baina surrah wa rukbah, di antara keduanya. Surrah dan rukbah saya sudah jelaskan. Pusar dan lutut itu bukan aurat, hanya pelengkapnya aurat. Sehingga pelengkapnya juga harus ditutupi. Kalau saya tanyakan surrah dan rukbah itu aurat atau bukan? Tidak, bukan aurat. Yang aurat itu ma bainah, di antara keduanya. Cuman kita tak bisa menyempurnakan menutup sesuatu di antara surrah dan rukbah kecuali dengan menutup surrah dan rukbahnya juga, maka surrah dan rukbahnya juga wajib ditutupi. Wahurratun, dan perempuan merdeka, lal wajhi, selain wajah, wal kaffih, dan telapak tangan. Lal wajhi, selain wajah, wal kaffih, dan telapak tangan. Bima, dengan sesuatu la yasifu, yang tidak makna yang pas. Kalau makna aslinya yasifu itu mensifati, la yasifu yang tidak menampakkan apa emas, la yasifu yang tidak menampakkan apa emas, tidak menampakkan al-launah kepada warna maksudnya warna kulit, al-launah kepada warna kulit, walau kudratama'in, sekalipun air keruh atau keruhnya air. Walau kudratama'in, sekalipun keruhnya air. Walau kudratama, itu asalnya ma'in, sekalipun keruhnya air. Kalau tadi yang dibahas adalah selain hurrah, selain perempuan merdeka. Sekarang kalau hurrah, perempuan merdeka. Kalau perempuan merdeka itu ditutup semua auratnya. Auratnya perempuan merdeka itu seluruh tubuh, kecuali wajah dan telapak tangan. Seperti kalian, ini hurrah namanya. Kalau perempuan merdeka, maka yang ditutup adalah semua tubuh kecuali wajah dan telapak tangan. Wajah kalian berarti bukan aurat, telapak tangan kalian juga bukan aurat. Jadi tak perlu ditutup kalau wajah dan telapak tangan. Ini di dalam sholat. Nggak ada kan kalian menemukan ada orang perempuan sholat dengan ditutup wajahnya,
Telapak tangannya juga ditutupkan, nggak ada kan? Akhirnya tertengkung berarti temboknya ada. Ditutupnya itu dengan sesuatu yang bisa apa ya? Menutupi warna kulit. Ingat, menutupi warna kulit harus menggunakan sesuatu yang menutupi warna kulit. Kalau kalian sudah menutupi aurat kalian menggunakan kerudung yang tipis, terlihat terawang warna kulit kalian, maka itu tak dikatakan menutup aurat. Makanya jangan menggunakan yang tipis-tipis kalau perempuan sampai kelihatan misalnya bagian dalamnya, jangan. Tetap itu dikatakan tak menutup aurat. Sekalipun menutup aurat tadi menggunakan keruhnya air. Yang penting kan tujuannya, maksudnya itu adalah menutup aurat, menutup warna kulit. Ya kan? Sehingga apapun itu, benda yang digunakan untuk menutup, selama bisa menutup warna kulit, maka itu sah. Sekalipun itu keruhnya air. Kalian mengambil air yang keruh misalnya. Misalnya dikasih kresek, bening kan? Tapi saking keruhnya, warna coklat misalnya, entah kayak kamar mandi kalian mungkin ada yang keruh, diambil untuk menutup aurat, maka boleh, tak masalah. Makanya dibersihkan. Ya, apa namanya, tandonnya itu, kalau bau-bau gak enak dibersihkan, keruh-keruh dibersihkan. Mana sekarang? Wa ilmun audunun, wa ilmun dan tahu, audunun atau menduga, ilmun yakin. Ilmun dan yakin, audunun atau menduga, biwaktin dengan waktu, dakhala masuk apa waktu. Dan saat selanjutnya harus tahu atau menduga, harus yakin atau menduga terhadap masuknya waktu. Artinya kalau kalian mau sholat, kalian harus tahu bahwa waktunya sholat sudah masuk. Kalau kalian masih ragu-ragu, sekarang duhur apa enggak, sekarang isya apa belum, masih ragu-ragu seperti itu, tapi tetap melaksanakan sholat, maka sholatnya tidak sah. Sekalipun ternyata ketika kalian sudah selesai melaksanakan sholat, ada orang yang bilang ternyata adzan sejam yang lalu, oh berarti kan sah, seharusnya kan, oh berarti sholat yang saya laksanakan tadi tepat pada waktunya. Tapi karena kalian tadi ketika hendak sholat masih ragu-ragu, maka sholatnya tidak sah. Sekalipun secara kenyataannya kalian melaksanakan sholat tepat waktu. Cuman karena sejak awal tadi kalian belum yakin atau belum menduga, maka tak sah sholatnya. Tak harus yakin secara pasti, kalian tahu, cukup menduga. Pakai dugaan saja. Kayaknya kalau sekarang, kayak gitu. Dengan cara ijtihad atau lihat jam biasanya gak ada adzan, tapi jam sudah jam 7:15 menit, oh ini isya, sudah dugaan saja. Tapi kalau masih ragu-ragu, isya belum ya, maksa sholat, maka tak sah sholatnya, tak sah. Wastaqbilan la fi qitalin hulila, wastaqbilan dan menghadap kiblat, menunya taukid. Dan menghadap kiblat la fi qitalin, tidak ketika peperangan, tidak ketika peperangan, hulila yang dihalalkan apa peperangan. Syarat selanjutnya harus menghadap kiblat. Menghadap kiblat ini diperhatikan. Menghadap kiblat itu adalah ainul kiblah. Jadi kalau di bidang Syafi'iyah yang disyaratkan itu menghadap kepada ainul kiblah. Adatnya kiblat itu sendiri, bukan jihatul kiblah. Kalau di Hanafiyah itu cukup menghadap kepada jihatul kiblah. Ada jihatul kiblah, ada ainul kiblah. Ini kalau dicontohkan, kalau mau dijelaskan harus menggunakan papan. Jadi kalau jihatul kiblah misalnya begini. Bayangkan ini ya, ada papan misalnya. Jadi kalau ainul kiblah berarti kita harus menghadap kepada arah Ka'bah. Di mana Ka'bah? Misalnya kamera ini adalah Ka'bahnya. Berarti saya harus menghadap ke kamera ini. Harus pas ke sini. Artinya kalau misalnya ada orang yang ada di kanan atau di kiri Ka'bah, harus agak miring. Gak harus pas selamanya menghadap ke sana. Jadi kalau misalnya sudah ada di sebelah kiri atau sebelah kanan atau sebelah kirinya Ka'bah, harus agak miring. Karena ya kalau di dalam Syafi'iyah ainul kiblah, kiblatnya itu sendiri.
Tapi kalau di dalam Syafi'iyah, di dalam Hanafiyah, madhab Hanafi mengatakan yang wajib itu adalah jihatul kiblah, arah kiblat. Berarti pokok di barat. Kita menghadap ke barat meskipun tak menghadap ke Ka'bah. Kalau di dalam Hanafiyah, pokok menghadap ke barat itu sah. Kalau Hanafiyah, kalau Syafi'iyah, ainul kiblah. Dan yang dihadapkan adalah dada, bukan wajah. Kalau kita kan memahami menghadapkan wajah biasanya kan ya. Yang dihadapkan adalah dada. Artinya kalau misalnya kalian wajahnya begini ketika sholat, tak masalah, sah. Tapi nanti akan dijelaskan tentang iltifat, menoleh di dalam sholat. Tapi yang menjadi pokok poin di pembahasan sekarang adalah dada. Yang diperhitungkan adalah dada. Misalnya kalau kalian dadanya menghadap kiblat, tapi wajahnya tak menghadap kiblat, maka hukumnya tetap sah. Sebaliknya kalau misalnya wajah menghadap kiblat tapi dada menghadap ke selain kiblat, maka hukumnya tak sah. Ini beda, belum membahas tentang iltifat ya, menoleh di dalam salat. Hanya membahas tentang istiqbalul kiblah. Kecuali di dalam peperangan yang dihalalkan. Artinya kalau di dalam peperangan yang dihalalkan tak masalah meskipun tak menghadap kiblat, atau yang dikenal dengan syiddatul khaufi. Karena di dalam kondisi yang mengkhawatirkan, kita boleh tidak menghadap kiblat. Peperangan, kita berperang, misalnya sekarang mungkin jarang ada peperangan kan ya. Ada peperangan, sudah masuk waktunya sholat, maka kita tetap diperbolehkan untuk sholat meskipun tak menghadap kiblat. Sampai perang, sholat, Allahu Akbar, sholat kayak gitu, nggak apa-apa. Menggunakan tak masalah meskipun tak menghadap kiblat. Tapi peperangan ini hulillah yang dihalalkan. Ada peperangan yang tak dihalalkan. Seperti apa contohnya? Memerangi pemimpin yang adil. Ada pemimpin adil diperangi misalnya gitu kan ya. Itu tak boleh. Apakah boleh meninggalkan kiblat ketika seperti itu? Tak boleh. Tapi contoh yang peperangan yang dihalalkan seperti apa? Memeranginya orang Islam kepada orang kafir. Boleh tak menghadap kiblat. Atau memeranginya seorang pemimpin kepada pemberontak, al-buat biasanya kan kayak gitu di dalam kitab. Pemberontak boleh diperangi, sehingga ketika memerangi pemberontak ada orang demo, mahasiswa misalnya demo kepada pemimpin yang adil misalnya, diperangi oleh polisi. Misalnya ini contoh loh ya. Kalau sekarang kan nggak ada peperangan seperti dulu pakai panah, bom-boman kan nggak ada. Paling sekarang demo-demo sekarang yang ada kan ya. Misalnya kayak gitu maka boleh kalau memang memerangi sesuatu yang pemimpin yang adil. Tak boleh kalau memerangi pemimpin yang adil. Auna filati safarin, atau ini atas kemana? Auna filati safarin, atau tidak di dalam salat sunnah di perjalanan. Au nafilati safarin, atau tidak di dalam salat sunnah, atau tidak salat sunnah di dalam perjalanan. Ini atofnya kepada fi kitalin hulila itu. Kalau dikeluarkan takdirannya aila fi nafilati safarin. Tidak di dalam salat sunnahnya perjalanan. Wa in qasurah, sekalipun pendek apa safar. Sekalipun pendek apa safar. Artinya kita boleh tidak menghadap kiblat ketika kita sholat sunnah di perjalanan. Kalian dari sini ke Banyuwangi. Ke Banyuwangi perjalanan. Sudah kadung istiqomah sholat duha. Maka kalau dari sini ke Banyuwangi kan menghadap timur kan ya. Iya kan? Kita boleh tak menghadap kiblat. Sholat duha tak menghadap kiblat, menghadap ke timur. Apakah boleh? Boleh, silahkan, tak masalah. Ini pembahasannya adalah menghadap kiblat. Tata caranya akan beda lagi nanti. Sekalipun pendek, artinya tak sampai 2 marhalah. Wa tarkuhu amdan kalaman lil bashar. Tapi kalau perjalanannya itu, kalau salatnya itu adalah salat fardu, tak boleh tidak menghadap kiblat ya. Karena perjalanan, tapi yang dilaksanakan adalah salat fardu zuhur misalnya ke Banyuwangi.
Sholat duhur tak menghadap kiblat tak boleh. Kalau sholat yang dikerjakan adalah sholat fardu. Kalau sunat tak masalah, dilaksanakan tanpa menghadap kiblat di dalam perjalanan. Watarkuhu dan meninggalkannya musolli, watarkuhu dan meninggalkannya musolli amdan dengan sengaja, meninggalkan kalaman kepada bicara lil basyarih kepada manusia. Kalaman kepada berbicara lil basyarih kepada manusia. Syaratnya sholat selanjutnya adalah tak boleh sengaja bicara dengan orang lain. Ya kali kalian sholat pas sambil ngomong kan nggak mungkin. Sholatnya batal kalau sengaja bicara. Kalau misalnya tak sengaja sabkul lisan misalnya, ya nggak masalah. Misalnya karena sabkul lisan tak sengaja atau karena tidak tahu bahwa bicara di dalam sholat itu bisa membatalkan sholat, tak masalah. Kalau memang tak tahu. Tidak tahu yang bisa dimakfu, itu yang pertama kalau memang dia baru masuk Islam, sehingga belum tahu hukumnya bicara di dalam sholat itu bisa membatalkan sholat, maka tak masalah. Atau karena dia jauh dari ulama. Dia sudah lama masuk Islam, cuman dia jauh dari ulama. Ada di pedesaan misalnya, ada di hutan misalnya, ada di pegunungan, jarang ada orang alim, sehingga tak tahu hukumnya bahwa bicara dalam sholat bisa membatalkan sholat, maka tak masalah. Kalau kalian kan tak mungkin, sekarang kan banyak orang alim, apalagi di perkotaan kayak gini, doktor, profesor, S2, orang alim, ustadz, kiai, tokoh masyarakat itu banyak, maka kalian tak bisa dikatakan jahil, tinggal kaliannya saja, mau atau tidak belajar. Harfa ini sebanyak 2 huruf, au harfin atau 1 huruf. Batasnya itu bicara yang bisa membatalkan sholat, yaitu 2 huruf, au harfin atau 1 huruf, bimaddin dengan memanjangkan sautakah pada suaramu. Sautakah pada suaramu. Jadi yang membatalkan sholat itu tak harus bicara sampai ngerumpi gitu loh maksudnya. Batas bisa membatal, batas minimalnya perkataan yang bisa membatalkan sholat bisa 2, bisa 1. Kalau 2 jelas batal sholat, apalagi 3. 1 bisa membatalkan sholat kalau dipanjangkan. Kenapa kok harus dipanjangkan? Karena di dalam bahasa Arab, kalau 1 huruf dipanjangkan maka dihitung 2. Misalnya tapi dipanjangkan sekiranya sampai 2 huruf maka batal sholatnya. Karena meskipun 1 huruf kalau dipanjangkan dihitung 2. Au mufhimin atau yang memberi paham. Perkataan yang memahamkan. 1 huruf tapi memahamkan. Hurufnya 1 tapi bisa paham. Misalnya siapa di sini? Ayun. Itu kan 1 huruf tapi bisa memahamkan kan? Artinya menjawab apa kan gitu maksudnya kan ya. Misalnya kamu sudah makan? Ya. Kan 1 huruf. Ya. Kan ya toh, tapi itu mufhimin, bisa memahamkan maka batal meskipun cuma 1 huruf tapi memahamkan. Walau bikurhin sekalipun dengan paksaan, au buka atau dengan nangis. Mengatakan 1 atau 2 huruf tadi sekalipun karena nangis atau karena dipaksa tetap batal. Meskipun nangisnya karena saking khusyuknya, saking takut kepada Allah. Ketika sholat membayangkan ayat adab misalnya, karena membayangkan dosa-dosanya sampai nangis. Sehingga mengeluarkan 2 huruf, maka batal sholatnya. Nangis, apalagi nangisnya karena patah hati misalnya, aduh. Ini nangis karena takut kepada Allah, kalau sampai keluar 2 huruf, maka batal sholatnya. Paham ya? Nggak usah nangis-nangis dalam sholat. Nangis gak apa-apa, tapi jangan sampai keluar 2 huruf. Atau pas ketawa cengingisan. Batal sholatnya. Au dzikrin atau dzikir. Ini bahkan dzikir bisa membatalkan sholat ini. Au qiraatin atau bacaan. Tajarrodah yang apa ya? Sebenarnya kalau di dalam kitab syair kayak gini, artinya gampang, cuman memilih arti yang pas langsung plus gitu yang sulit.
Tajarrudah kan maksudnya sepi. Tajarrudah yang apa ya? Yang semata-mata lil fahmi untuk paham, untuk pemahaman. Dikir atau kiroah yang dimaksudkan untuk memahamkan saja. Ditujukan, diniatkan untuk semata-mata memahamkan, bukan untuk diniatkan dikir, bukan diniatkan untuk kiroah. Ada orang misalnya di dalam sholat karena menjawab orang assalamualaikum dari luar kan, udkhuluha bisalamin aminin, misalnya gitu kan, itu kan ayat Al-Quran. Tapi diniatkan untuk memahamkan kepada orang yang mengucapkan salat, silahkan masuk, udkhuluha bisalamin, silahkan masukkan, kayak gitu artinya kan ya. Tapi itu ditujukan untuk itu, untuk pemahaman, bukan untuk qiraah, maka batal salatnya. Kalau misalnya pakai dikir, diniatkan untuk dikir, nggak masalah. Aulam yanwi syai'an abadan, atau tidak berniat syai'an sedikit pun abadan selamanya. Tak berniat apa-apa, maka juga batal. Tak niat untuk dikir, tak niat untuk pemahaman, tapi baca ayat atau dikir, maka batal juga salatnya. Au khotobah, atau menghitob. Au khotobah, atau menghitob siapa musalli al-atisah, kepada orang yang bersin. Menghitob kepada orang yang bersin, bitarahumih, dengan tarahum, memintakan, mendoakan rahmat. Bitarahumih, dengan mendoakan rahmat, yakni yarhamukallah atau yarhamukillah. Ingat, khotobah yang tak boleh kalau menggunakan dhamir khitab. Contohnya yarhamukallah, yarhamukillah, tak sah suratnya. Berbeda halnya kalau yang digunakan adalah dhamir ghaib, yarhamuhullah. Tapi diniatkan dikir, tak masalah. Yarhamuhullah, tak masalah, karena tidak menggunakan dhamir khitab, karena menggunakan dhamir ghaib, tak masalah. Yang tak sah itu kalau menggunakan khotobah, khitab. Auradda tasliman, atau menjawab tasliman kepada salam, adalah musallimih, atas orang yang mengucapkan salam. Adalah musallimih, atas orang yang mengucapkan salam. Membaca dzikir atau bacaan ayat Al-Quran, tapi dimaksudkan untuk menjawab salamnya orang yang mengucapkan salam. Assalamualaikum, waalaikumsalam. Pakai khitab, waalaikumsalam, pakai khitab. Tak boleh. Beda kalau misalnya waalaihimussalam, pakai him, dhamir ghaib, tak masalah. Tapi itu kalau menggunakan alaikum, bermasalah. La bisu'alin aw tanahmuhin warab. La bisu'alin, tidak batal, bisu'alin dengan batuk, aw tanahmuhin, atau berdehem. Itu dehem namanya. Walabah, yang tak sengaja atau yang dominan apa su'al aw tanahmuh, yang dominan atau apa su'al dan tanahmuh. Auduna dainin, atau tanpa su'al dan tanahmuh, tanpa batuk dan berdehem. Lam yutik, yang tidak mengucapkan siapa musalli dikron, kepada dikir, wajabah, yang wajib apa dikir. Dikron, kepada dikir, wajabah, yang wajib apa dikir. Ini hukum bertanahmuh, hukum berdehem dan berbatuk di dalam salat ini perlu diperhatikan. Biasanya kalau orang-orang biasanya kan biasa batuk, apalagi kalau musim dingin, musim flu, musim batuk-batuk sampai apalagi dimain-mainkan, itu bisa membatalkan salat, teman-teman. Kalau kalian batuk, berdehem kayak gitu, maka bisa membatalkan salat kalau sampai itu disengaja. Sengaja digitukan. Tak boleh. Kecuali kalau misalnya dia tak bisa mengucapkan lafaz yang wajib dia baca. Bacaan yang wajib dibaca tapi tak bisa muncul kecuali pakai jadi digitukan. Tak masalah. Kalau bacaannya itu bacaan wajib seperti Fatihah, seperti sholawat, itu wajib.
Kalau kalian mau baca selawat, baca Fatihah, tak bisa keluar tanpa adanya tanaham seperti itu, tak masalah. Tapi kalau bacaannya itu sunnah, seperti surat pendek setelah Fatihah, misalnya inna ya gitu kan, cekak-cekak kayak gitu, maka tak boleh mengatakan tak boleh kayak gitu. Tak boleh. Bagaimana? Ya, silahkan lanjutkan meskipun nanti agak-agak bunyi. Kalau misalnya gak bunyi sama sekali, belas gak bunyi, silahkan ruku. Gak usah dilanjutkan, sah sudah. Jangankan sampai separuh, meskipun satu ayat saja, maka itu cukup untuk mendapatkan kesunahan. Tak keluar kalian suaranya, gak masalah, langsung ruku. Jangan berdehem. Batuk juga gak boleh. Ingat ya, jangan batuk, jangan berdehem ketika sholat, kecuali berdehemnya itu untuk mengucapkan bacaan yang wajib. Biasanya sering ini, gitu, batuk, flu, batuk. Wa in tanah naha al imamu fabada harfani. Wa in tanah naha, dan jika berdehem al imamu, siapa imam, fabada kemudian tampak, fabada kemudian tampak, harfani apa dua huruf, fabada kemudian tampak, harfani apa dua huruf, fal aula maka adapun yang lebih utama, dawamul iktidai ialah terus bermakmum, dawamul iktidai ialah terus bermakmum. Kalau misalnya kalian berjemaah, imamnya kok berdehem, sampai muncul dua huruf yang dilarang di dalam sholat, berdehem, maka tindakan makmum seperti apa? Apa mufarokoh, apa tetap melanjutkan? Boleh mufarokoh, boleh melanjutkan bermakmum, tak masalah. Tapi yang lebih utama adalah tetap bermakmum daripada mufarokoh. Kenapa? Karena imam itu sudah dipercaya, pasti sudah mengantisipasi terhadap sesuatu yang membatalkan sholat termasuk berdehem. Sehingga kalian percaya saja, oh mungkin imam ini sedang udzur sehingga dia harus berdehem. Oh mungkin imam ini tak bisa mengatakan sesuatu yang wajib sehingga dia batuk, misalnya kayak gitu. Maka tak masalah, lanjutkan saja. Tapi kalau misalnya kalian yakin imam ini berdehem tanpa ada udzur, kalian mufarokoh. Mufarokoh. Niatkan. Jangan mufarokoh kemudian tanpa niat mufarokoh, kalian langsung menyalahi gerakannya imam. Batal sholatnya. Kalau mau menyalahi, kalau tidak mau ikut gerakannya imam, niat mufarokoh. Niatnya itu tak harus nawaitul mufarokoh, tak harus. Kalian niatkan untuk mufarokoh. Saya mau mufarokoh, imamnya ini keliru. Mufarokoh harus diniati. Kalau kalian menyalahi gerakannya imam tanpa mufarokoh, batal sholatnya. Wa fi'luhul katsiruh lau bisahwin. Wa fi'luhu, dan berbuatnya musolli, melakukannya musolli, atau perbuatannya musolli al katsiruh yang banyak. Artinya termasuk sesuatu yang menjadi syaratnya sholat adalah meninggalkan perbuatan yang banyak. Walau bisahwin, sekalipun lupa, sekalipun sebab lupa. Ada orang lupa sampai bergerak yang banyak, berjalan karena lupa, gak lupa bahwa dia sedang sholat sehingga melakukan gerakan yang banyak. Cetet misalnya kayak gitu kan. Apa pokoknya gerak yang banyak. Batal sholatnya. Contohnya seperti apa? Mithlu muwalati salasi khotwin. Ialah seperti terus menerusnya 3 langkah. 3 langkah yang berturut-turut. Misalnya begini contohnya. Yang bisa membatalkan sholat. Ini terkadang atau biasa dipraktekkan ketika ada shaf di depan yang longgar kan, yang lowong, sehingga shaf di belakangnya disunnahkan untuk maju. Cara majunya bukan kemudian 1, 2, 3 gitu kan, titik maju,
batal sholatnya. 3 langkah yang berturut-turut itu bisa membatalkan sholat. Bagaimana caranya? Caranya bisa ada 2 kalau dari saya. Caranya bisa kalau kalian langkahnya itu agak lebar, mungkin 1 langkah cukup. Kalau saya bisa, pernah saya coba. 1 langkah meskipun agak mungkin nggak sampai pas persisnya lurus dengan shaf yang lain. 1 langkah sudah selesai. Atau caranya begini, 1 langkah diam dulu, sekedar tumak ninah. Setelah itu maju lagi. Gini, jadi bukan tek maju, batal sholatnya. Niat kalian untuk mendapatkan kesunahan menutup shaf yang kosong, malah kalian bisa membatalkan sholat. Pelan-pelan. Misalnya gini, maju 1 langkah, diam, sekedar tumak ninah, sekedar subhanallah. Setelah itu maju lagi. Itu caranya. Jangan kemudian tidak masuk. Jangan, batal sholatnya. 3 langkah yang berturut-turut bisa membatalkan sholat. Kalau cuma 2 langkah tak masalah. Minimal yang bisa membatalkan atau yang dikatakan banyak adalah 3 langkah atau 3 gerakan. Wawakbatin tafhusyuh, dan loncatan tafhusyuh yang sangat. Kalau sampai meloncat ya batal juga. Meskipun 1 loncatan batal. Kalau sampai meloncat, ngapain juga saat loncat, kan kayak gitu kan ya. Ada orang saat loncat-loncat, batal. Wal mufattiruh, dan sesuatu yang membatalkan puasa. Sesuatu apapun yang membatalkan puasa juga membatalkan sholat. Harus meninggalkan sesuatu yang membatalkan puasa. Makan, lagi sholat kok makan. Makan jangan dibayangkan harus menghabiskan 1 piring ya. Kalian menelan sisa-sisa makan yang ada di sela-sela gigi, ditelan dengan sengaja, batal sholatnya. Atau sisa-sisa minuman. Sisa-sisa minuman tadi subuh misalnya, kalau pakai jus atau marimas kan biasanya ada yang masih terasa-terasa kayak gitu kan ya. Buktikan biasanya ini kalau puasa, malam-malam sebelum tidur kalian minum jus yang ada pemanis buatannya itu kan ya. Subuh itu biasanya masih terasa manis. Bangun-bangun tidur bisa terasa manis. Kalian sholat dengan tanpa kumur-kumur, ada rasa jusnya kalian telan, batal. Tak boleh. Atau juga yang batalkan sholat seperti jima kan ya. Berjima dalam sholatnya batal jelas. Wa niyatus sholatih, dan berniat sholat itu wayyaruh, ketika dirubah apa niatus sholat. Maksudnya apa ya? Tak boleh merubah sholat. Misalnya apa yang merubah ya? Niat tadi kan kalian sholat untuk niat sholat kan ya. Kok sekarang malah dirubah untuk apa ya, bukan untuk sholat. Atau misalnya nggak dirubah tapi digantungkan. Sholatnya digantungkan. Kalau saya nanti ada bapak, maka saya akan sholat misalnya kayak gitu kan ya. Atau ketika saya nanti yang batal itu kayak gini. Kalau bapak datang, maka saya nanti akan batalkan sholat. Misalnya kayak gitu kan. Saya mau sholat, tapi kalau bapak datang nanti akan saya batalkan. Maka gak sah sholatnya. Nadban lima yanubuhu yusabbihu. Nadban dengan sunnah. Nadban dengan sunnah 5 bagi 1. Yanubuh yang menimpa apa mahu kepada musalli yusabbihu, bertasbih siapa musalli. Ini maksudnya kalau kalian misalnya kan ya, baca lafadznya to ini asli sulit untuk memahami. Dengan sunnah bagi 1 yang menimpa musalli maka bertasbih. Maksudnya kalau ada seseorang yang makmum, ada imam yang melakukan sebuah kesalahan, lupa, maka cara mengingatkannya bagi laki-laki dengan bertasbih. Tapi harus diniati dzikir, ada niat dzikirnya. Kalau kalian membaca tasbih tapi diniatkan untuk mengingatkan imam, batal sholatnya. Subhanallah, tapi ingin menegur imam, batal sholatnya. Harus ada dzikirnya, baik ada dzikir dengan mengingatkan atau dzikir saja. Subhanallah. Menggunakan 2 niat sekalian. Dzikir dan mengingatkan. Kalau diniatkan untuk mengingatkan saja tanpa niat dzikir, batal. Subhanallah kalau laki-laki. Wahia adapun perempuan, bidhri kaffiha tusaffihu. Bidhri kaffiha,
ialah dengan punggung tangannya perempuan. Ialah dengan punggung tangannya perempuan. Tusafihu, menepuk siapa perempuan. Artinya kalau perempuan mengingatkan imam yang sedang keliru, itu dengan cara menepukkan perut telapak tangan, menepukkan telapak tangan kanan kepada punggung kiri, kanan kiri, tangan kiri diginikan. Ini kan ya. Digitukan. Tapi apakah harus seperti itu? Tak harus. Itu hanya praktek yang lebih utama. Diginikan. Apakah boleh begini? Tak masalah, boleh. Tapi jangan diniatkan untuk main-main. Kalau untuk main-main yang membatalkan karena niat main-main, iya boleh saja. Kalau di fikih-fikih ya, di Fathul Mu'in itu ada. Tak masalah diginikan. Begini tapi jangan diniat untuk main-main. Untuk mengingatkan. Tak masalah. Gini kan. Kalau qasdul la'bi maka batal. Wa yubtilu sholata tarkur rukni. Wa yubtilu dan membatalkan apa? Dan membatalkan as-sholata kepada salat tarkur rukni apa? Meninggalkan rukun. Meninggalkan satu rukun, satu saja bisa membatalkan. Meninggalkan satu rukun saja bisa membatalkan salat, apalagi lebih. Au fawatu syartin, atau tertinggalnya satu syarat, min syurutin dari beberapa syarat, qad madau yang telah lalu apa syurut. Kalau ini bait ini menjelaskan tentang hal-hal yang membatalkan sholat. Satu yang membatalkan sholat adalah tertinggalnya satu rukun, lupa tak ruku misalnya, lupa tak berdiri misalnya, batal sholatnya. Atau tak memenuhi satu syarat dari beberapa syarat yang sudah dijelaskan tadi. Misalnya tak punya wudu, misalnya tak Islam, murtad misalnya, tak sah. Makruh adapun makruhnya sholat, bikaffi thawbin aw sya'rin. Bikaffi thawbin ialah dengan menutupinya baju, aw sya'rin atau rambut. Maksudnya termasuk makruhnya sholat adalah ada pakaian atau rambut yang menutupi dahi ketika sujud, makruh. Apakah sah? Sah, cuman makruh. Karena yang disyaratkan kemarin adalah sebagian dahi. Kalau ada misalnya yang menutupi gini, tapi ada dahi, sebagian dahi sedikit saja yang menutupi kepada sampainya dahi ke tanah, tak masalah tapi makruh. Kalau misalnya tertutup semua sampai tak ada sekali, tak sah sujudnya karena tak memenuhi syarat sujud. Warafihi, dan mengangkatnya musolli ilas sama'i kepada langit bil basarih dengan pandangan. Maksudnya memandang atau melihat ke langit ketika sholat, hukumnya makruh bagi orang yang bisa melihat. Misalnya orang yang tak bisa melihat, orang buta, berarti tak pernah makruh misalnya. Enggak, kalau orang yang buta, makruhnya itu dengan mengangkat kepalanya gini, meskipun buta. Kalau kita sebagai orang yang bisa melihat, itu makruh dengan cara begini saja, makruh. Enggak ngangkat kepala tapi gini, makruh juga. Karena yang dimakruhkan bil basar, bukan bil roksi. Bagi orang yang bisa melihat, makruh gini. Berdetek kok misalnya. Misalnya kayak gitu kan, itu makruh. Bukan birok sih. Kalau orang buta baru dengan kepalanya gini, baru makruh. Kalau kita meskipun kepalanya nggak ke atas tapi pandangannya ke atas, makruh. Watihi, dan meletakkannya musolliya, dan kepada tangan, meletakkan ala khosiratihi, kepada atas pinggangnya musolli. Gini maksudnya prakteknya. Soal gini, ya kan? Karena kan sebenarnya gini ini kan sunnah sebenarnya kan, ya kan? Begini sunnah, meletakkan ini ke sini kan sunnah. Artinya kalau gini nggak apa-apa, tapi makruh kalau begini. Lagi ngapain kan soal gini teman-teman? Nggak ada kerjaan.
Wa mashi turbin, dan mengusap debu aw hason atau kerikil an jabhatihi, dari dahinya musalli. Ada kerikil atau debu di dahinya, jangan diusap. Artinya tak boleh, makruh untuk mengusap dahi di dalam sholat. Kalau setelah sholat memang dianjurkan. Misalnya assalamualaikum warahmatullah, assalamualaikum warahmatullah, sunnah diusap. Ya kan? Bukan gak ada dalilnya itu. Bukan kemudian ini cuma tradisi. Enggak, bukan tradisi, memang disunnahkan mengusap dahi begini. Tapi kalau misalnya gak diusap ya nggak apa-apa, bukan pasbatan. Dan ada doanya kalau di sini dikatakan doa ketika mengusap dahi setelah sholat, membaca asyhadu an la ilaha illallah ar-rahmanur rahim. Allahumma inni a'udzubika minal hammi wal hazan. Kecepatan Gus. Gak nutut? Silahkan putar nanti di YouTube. Promosi, karena gak ada yang lihat di YouTube. Kasihan yang ngedit. Layout editor. Gak ada yang lihat. Gak nutut jajan tadi. Lihat di YouTube nanti di stop. Asyhadu an la ilaha illallah. Sengaja dipercepat. Allahumma inni a'udzubika minal hammi wal hazan. Ini hikmahnya, salah satu hikmahnya baca doa ini ketika sholat, itu bisa membuat kalian semangat. Minal hammi wal hazan. Malas, sedih, susah, itu bisa hilang. Bisa ceria kehidupan kalian nanti. Bisa hikmahnya, salah satu hikmahnya adalah itu. Wahatihil yadaini fil akmami. Semoga bermanfaat. Wallahu a'lam. Kita tutup dengan kafaratul majlis. Bismillahirrahmanirrahim. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.